Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami atas nama pengurus PKB mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah malam ini untuk pelayan firman akan disampaikan oleh Penatua Thomas Rumengan. Mari Bapak-Bapak sekalian siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lalu kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya mengundang Bapak-Bapak sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PKB. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain. Membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 dan 2, Ya Khalik semesta. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah memujimu. Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, Rohmu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tritunggal Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami imani, kami percaya di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau boleh menghubungkan kami lagi untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui ibadah persekutuan PKB ya Tuhan Yesus. Tegal itu kami mohon kepadamu di malam ini Engkau datang dan berkati ibadah ini, kiranya dari permulaan hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang Kudus. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 2 dan 3 yang akan disampaikan secara berbalasan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Kita masuk lagi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 16 ayat 3 dan 4. Ya kalik semesta. Datang ya Roh Kudus dan hati umatmu, yakinkanlah dengan kuasamu, pimpin jemaatmu, di sukacitamu tinggal serta. Bagimu yang esa kekal abadilah puji syukur yang maha mulia di kami selamanya, dalam terang baka memujimu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita dengar kesaksian pujian dari PKB Sektor Eklesia. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh, ingat tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Suatu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh,
hingga tiba saat ajaku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kami ucapkan selamat malam. Mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 145 ayatnya ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini kami kaum Bapa diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, ya Tuhan. Layakkan kami menikmati persekutuan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Rapi dia agar firman Tuhan dapat disampaikan dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Kuduskan kami, ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ampuni salah dosa kami, demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat-ayatnya yang genap, bapak-bapak ayat ganjil. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang kitab Mazmur. Mazmur kita tahu adalah kitab yang banyak ditulis oleh Raja Daud.
Raja Daud ini sangat terkenal karena dia adalah seorang raja yang sanggup mempersatukan Israel. Kita tahu bahwa di Israel itu tadinya ada dua kerajaan, yaitu kerajaan selatan dan kerajaan utara. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur adalah kumpulan mazmur, nyanyian, dan doa untuk dipakai dalam ibadah. Mazmur adalah nyanyian atau syair, puji-pujian yang biasa dilantunkan oleh para nabi yang dipakai dalam ibadat di bait suci di Yerusalem. Nah, bacaan hari kita pada malam hari ini dalam ayat yang ke-8 berbicara tentang Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Firman Tuhan ini menggambarkan bahwa sifat Allah yang kita percaya sebagai Tuhan yang disembah oleh semua orang yang percaya kepada Dia. Mengatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang dan Allah yang baik. Panjang sabar, penuh rahmat dan besar kasih setianya, sehingga mencerminkan kesempurnaan yang disebut Allah yang patut disembah dan dipuji. Raja Daud dalam menuliskan tentang Allah ini adalah tidak asal ditulis, akan tetapi Raja Daud telah merasakan campur tangan Allah dalam kehidupannya sehingga ia berani melukiskan tentang Allah dalam Mazmur ini. Sesuai dengan judul hari ini, bahwa Allah memang sangat mengasihi umatnya sehingga mau melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan manusia untuk menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan teks firman Tuhan ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mengapa Allah mengasihi manusia? Ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah sendiri. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tentu ini adalah suatu yang mulia, ada relasi yang erat di dalamnya yang tidak dapat dicerna pemikiran manusia secara mendalam. Tetapi dapat dirasakan oleh manusia itu ketika ia benar-benar merindukan Allah dalam seluruh kehidupannya dan menjadikan Allah yang utama dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kaum bapak adalah seberapa besar kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Adalah sebuah ungkapan yang diucapkan pemazmur bahwa betapa ia menyadari dan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Jelas bahwa dalam kehidupan si pemazmur tentu ada masa-masa gelap ataupun masa-masa sulit yang dialaminya. Sebagai kepala keluarga, tentu kita pun tidak luput dari pergumulan rumah tangga. Tetapi bagaimana si pemazmur melihat dan merasakan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupannya
semuanya memiliki tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupannya, dan itu adalah suatu kebaikannya. Bagaimana dengan kita sebagai kaum bapak? Pada situasi bagaimana dan atas alasan apa biasanya kita mengagungkan kebesaran Allah? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kenyataan menunjukkan bahwa kita mengagungkan dan memuji kebesaran Allah tergantung pada beberapa hal. Sebagai contoh, pada waktu kita lagi senang, atau ketika baru mengalami berkat Tuhan, atau karena kita menginginkan berkat Tuhan. Pemazmur melihat bahwa keagungan dan kebesaran Allah tidak tergantung pada suara pujian manusia dan tidak tertandingi oleh kuasa manapun sepanjang masa. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur merupakan suatu pengakuan yang berdasarkan pengetahuan saja, melainkan berdasarkan pengalamannya menyaksikan pekerjaan Allah yang ajaib dan besar itu. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari, bagaimana Allah mengasihi manusia. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi manusia melalui pertolongannya kepada semua orang yang membutuhkan. Tuhan ada kepada mereka yang membutuhkan. Pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kalimat ini mau menjelaskan bahwa si pemazmur ingin mengatakan bahwa Allah adalah kasih terhadap orang yang membutuhkan. Siapakah mereka yang membutuhkan itu? Mereka adalah kelompok minoritas yang termarginalkan. Dalam kehidupan sering kita lupa bahwa Allah juga ada. Untuk mereka yang sering luput dari tatapan orang banyak. Dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka yang membutuhkan adalah mereka yang jatuh. Jatuh di sini diterjemahkan sebagai mereka yang lemah, khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Kemudian mereka yang tertunduk, itu juga diterjemahkan sebagai kaum minoritas yang miskin, sehingga ia tidak memiliki hak sepenuhnya. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal ini memperlihatkan bahwa betapa besarnya Allah kita, yakni Allah yang mengasihi semua orang tanpa memandang bulu, kecil besar, hitam putih, kaya miskin, dan sebagainya. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Sebab kehendak Allah adalah kasih persaudaraan di dalam satu komunitas. Seperti Tuhan Yesus yang rela meninggalkan domba-domba yang berjumlah 99 demi untuk mencari domba yang satu yang tersesat.
Ini menggambarkan bahwa Allah sangat mengasihi umatnya, buatan tangannya sendiri. Ia tidak membiarkan yang tersesat itu hilang begitu saja, tetapi ia mencari dengan penuh kasih sayang. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ini tentu juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak. Bagaimana dengan kita sebagai kaum bapak? Jika kita memiliki dari domba-domba tersebut, ketika hari mulai gelap dan akan turun hujan, ditambah jalan pulang sangat jauh jaraknya, masihkah kita mencari domba yang hilang itu? Masihkah kita mencarinya dengan penuh sabar? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya sebatas domba atau kambing saja, melainkan kehidupan kita dalam bergereja. Khususnya kita para presbiter dan pengurus pelkat. Jika ada jemaat atau saudara kita yang tersesat, yang selama ini kita kenal, memang bahwa dia adalah seorang yang suka menjadi troublemaker dalam gereja. Masihkah kita mencarinya dengan kasih dan dengan pengharapan orang tersebut akan kembali lagi? Bagi kita tentu sebagai kaum bapa sulit untuk melakukan ini. Tetapi kita percaya dalam pertolongan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hati nurani kami. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk dapat melakukan semua ini. Demikianlah kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam kelompok tertentu saja, melainkan kepada semua orang. Ia melihat setiap orang yang membutuhkan pertolongannya, dan nyata bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapak yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita dapat pelajari dari firman ini, karena Allah begitu mengasihi kita, pujilah Dia. Pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13 yang tadi kita sudah baca, merupakan ajakan dari si pemazmur untuk semua orang, bahwa semua makhluk untuk mengagungkan Tuhan oleh karena besar kasih setianya sampai selama-lamanya. Pengakuan pemazmur tentang Allah bukanlah suatu pengakuan berdasarkan pengetahuan, melainkan bukti karya nyata Allah. Salah satunya dalam kehidupan nyata. Kebesaran dan keagungan Allah itu nampak ketika Allah peduli terhadap keadaan manusia yang rapuh dan segala ciptaan lainnya. Ketika pemazmur menyadari dan mengalami lawatan dan kuasa Tuhan, maka pujian yang keluar dari mulut pemazmur adalah pujian yang lahir dari rasa aman dan syukur karena pengalaman dikasihi, dipelihara, dan dilindungi oleh rajanya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, betapa damai dan berpengharapannya hidup ini kalau kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah Raja yang berdaulat, penuh kuasa, dan sangat peduli atas kita. Sebagai bapak-bapak, kita mau diingatkan untuk cobalah kita menghitung
berbagai bentuk kebaikan dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah pujian, syukur, mengumandang dalam hidup kita sehari-hari sebagai kaum bapa, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sungguh baik, yang selalu memelihara kita sebagai kaum bapa? Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya menguatkan dan menuntun bapak-bapak untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 277 bait 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada malam hari ini Tuhan boleh berkenan atas ibadah kaum bapa. Boleh terjadi firman Tuhan boleh disampaikan. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami kaum bapa selalu dimampukan lewat tuntunan firman Tuhan, agar kehidupan kami sebagai bapak-bapak, sebagai imam dalam keluarga, kami selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat bapak-bapak di GPIB, Rene di sini, dimanapun bapak-bapak berada, baik yang sedang bekerja di laut, di darat. Tuhan berkati mereka, mampukanlah kaum bapak ini senantiasa dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh berhasil dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kaum bapak yang mungkin dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam pekerjaan, karena kami menyadari Tuhan dengan kondisi pandemi ini, banyak juga bapak-bapak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, Allah yang rahmani. Engkau datang, hiburkanlah bapak-bapak kekasih, dan dengan segala kemurahan-Mu Tuhan, Engkau hadir dan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan memberikan pekerjaan yang baru pada bapak-bapak, sehingga mereka selalu bersuka cita menaikkan syukur pujian mereka, karena Tuhan sungguh begitu baik dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan Bapak-Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon rancangan-Mu yang terbaik, Tuhan nyatakan. Kami mau berdoa juga buat pengurus PKB baik tingkat jemaat maupun yang ada di sektor-sektor. Biarlah boleh terjadi suatu kerjasama yang baik dengan para anggota, sehingga pelayanan kaum Bapak ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir di dalamnya. Kami juga mau berdoa buat saudara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Engkaulah tabib yang agung, yang senantiasa mengasihi kehidupan umat-Mu. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Saudara kami juga yang saat ini sedang dalam isolasi, baik di perumahan di Wisma Atlet, yang ada di rumah-rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang ada di hotel-hotel. Tuhan berikan mereka sukacita, sehingga imun mereka menjadi kuat dan mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kepadamu kami memohon, biarlah Tuhan menjawab segala doa-doa umat-Mu yang sudah dinaikkan kepadamu. Kami mau berdoa juga untuk program kerja Majelis Jemaat yang saat ini dalam pembahasan untuk tahun anggaran 2001-2022. Tuhan campur tangan, biar semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga buat Ketua Majelis Jemaat dan pendeta jemaat, pendeta Ina dan pendeta Ana, dalam tugas pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan untuk terus bekerja sama dalam pelayanan ini, sehingga nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan. Kami mau berdoa juga buat pendeta domisili, pendeta rondo, pendeta Pipin, di dalam menunjang pelayanan yang ada di jemaat kami. Tuhan berkati, biar kerjasama yang baik ini membuahkan hasil yang baik, sehingga nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan. Kami mau berdoa juga buat tim slider, pemandu lagu, pemain musik, liturgos, dan juga Imperkom, GPIB, Jemaat Irene. Di dalam kami mempersiapkan pelayanan ini secara streaming. Peralatan-peralatan yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati, sehingga alat-alat ini juga boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa kami. Tuhan tolong Presiden bersama dengan jajarannya, Tuhan mampukan untuk dapat memimpin dan membawa bangsa dan negara kami menuju suatu negara yang memiliki kedamaian dan ketentraman, sehingga kebebasan beragama itu boleh tercipta di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ada suatu kedamaian yang indah yang terjalin di antara sesama anak bangsa ya Tuhan. Kami berdoa juga buat TNI Polri sebagai penjaga keamanan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat dan kemampuan agar mereka dimampukan Tuhan, dan juga Tuhan melindungi mereka dari niat-niat orang yang tidak baik, sehingga mereka sering melakukan kekacauan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang mengalami bencana yang ada di NTT dan di Flores. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kasih. Ulurkanlah tangan-Mu untuk membantu mereka. Tuhan, menggerakkan hati para dermawan untuk dapat membantu kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh layak sekalipun mereka hidup dalam pengungsian. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di Bapa surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmah dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bapak-bapak sekalian, mari kita masuk dalam doa persembahan. Untuk itu, saya mengundang Bapak-bapak sekalian bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Pujian dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Allah ya Tuhan kami, di kesempatan malam yang indah bahagia ini, kami telah memberikan persembahan syukur ini ya Tuhan Yesus, dari sisa hasil-hasil kerja kami ya Tuhan Yesus. Tiga itu kami mohon Engkau datang dan berkati persembahan syukur ini, agar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami bawakan kepada-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur banyak-banyak terima kasih kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kaum bapa pada malam hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 100 bait 1 dan 2. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus
segala janji dan panggilan-Mu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Kamu yang dipanggil, kamu yang dirapi, jadilah pelayan bagi Tuhan-Mu. Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umat-Nya, setiap saat siap sedia. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, aminkanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, ibadah kita malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.